Oke guys, kali ini gue mau ngebahas saham di tanggal 21 Juni 2021. IHSG ditutup melemah ya, minus 0,18% atau minus 10,867 poin, dan pembukaan itu dibuka 5.959,965 poin. Tertingginya di 6.021,494 poin. Terendahnya itu di 5.884,918 poin. Ini bagi investor pemula itu sangat terganggu psikologisnya ya, karena baru beberapa menit pembukaan di sesi pertama itu, pembukaan perdagangan itu langsung turun drastis dan sangat mengganggu psikologis bagi para newbie investor pemula, karena bakalan terjadi panic selling. Jadi jual dalam keadaan panik itu udah pasti ada, karena investor sekarang lagi baru banyak berdatangan gitu ya di bursa saham Indonesia atau bursa efek Indonesia. Di sesi kedua itu baru ada pergerakan naik itu di sesi kedua. Jadi di sesi pertama itu sangat dramatis banget ya. Oke, kita lihat moversnya itu, top gainersnya di hari Senin itu siapa aja emitennya gitu ya. Coba kita cek. Dari peringkat pertama itu diisi oleh Aneka Gas Industri AG, langsung naik, ditutup 25% naiknya ya, atau 255 poin atau perak, 255 perak. SCNP naik juga 25%, Bank Harda 5%, Same Nika, BSMB. Nah, kita mau ngebahas tentang emiten-emiten yang lagi booming ya, ibaratnya itu lagi ngetrend. Itu karena keadaan ini lagi COVID-19, itu pasti yang disorot oleh bursa saham atau investor itu, terutama investor pasti emiten di bidang kesehatan gitu, sektor kesehatan. Nah, di antara emiten-emiten yang cuan atau gainers atau lagi untung di hari Senin tanggal 21 Juni 2021 ini, ternyata peringkat keempat ya, ini alat kesehatan nih, Same. Jadi bukan di peringkat pertama dia, emiten kesehatan yang merajai gitu ya, puncak keuntungan gitu, gainers di hari ini. Dia nomor 4, naik 14 sekian persen ya, atau naik 75 poin. Kita lihat yuk profilnya Same. Nah, profil Same ini naik dari pembukaan ya, baru beberapa menit langsung naik sampai ke 610 tertingginya. Itu di volume saham 245 juta lembar saham. Terus nilai transaksinya itu sekitar 142 miliar, ditransaksikan 16.726 kali transaksi. Kita lihat profilnya. Same ini listing 11 Januari itu 2013.
listingnya nominal 20 perak, harga IPO nya 400 perak. Yang menariknya ini di sini yang saham pengendalinya itu sangat dikenal ya di bidang di bursa saham gitu, PT Elang Mahkota Teknologi 72,19%, dan dia pemilik saham tunggal gitu ya selain masyarakat. Jadi so far sih bagus buat masyarakat memiliki saham emiten SAME ini, karena ada pengendalinya yang sebagian besar dipegang oleh PT Elang Mahkota Teknologi, masyarakat sebagian kecil gitu. Jadi ada perusahaan ini ada yang bertanggung jawab gitu. Kita lihat kayak statistiknya ya, jumlah lembar saham di masyarakat itu 11 miliar 11,90 miliar, market cap sekitar 7 triliun. Kita lihat lagi equity-nya ini, fundamentalnya penjualannya 218, hampir 219 miliar ya. Aset 3,13 triliun, terdiri dari liability atau utang 1,35 triliun, modal bersihnya 1,78 triliun. Jadi utangnya ini tertutup oleh modal besarnya ya, modal bersih, modal kerja. Jadi sekitar itu. Kita lihat valuasinya langsung ya. PR-nya itu 45,09 kali. Agak mahal juga sebenarnya ya. Dividend yield yang enggak dibagikan, atau dividend yield itu membagikan keuntungan bagi para pemegang saham secara tahunan gitu ya. PBV-nya 3,97 kali, cukup ya, nggak terlalu mahal banget ya. Karena ROE-nya itu ada 8%-an dan ROA-nya 5%-an. DR-nya atau rasio perbandingan hutangnya ini 75%. Bagus sih, ibaratnya nggak sampai 100% gitu. Kita lihat price history-nya dari 5 tahun terakhir kali ya. Dia rata-rata di 5 tahun terakhir itu di kisaran 500-an ya, 400 sampai 500-an. Sebenarnya kalau megang sekarang ini juga udah cukup mahal sih. Tapi kalau kedepannya ya kayaknya bagus untuk jangka panjang emiten SAME. Kemudian di bawahnya SAME itu MIKA, Mitra Keluarga Karya Sehat. Ini emiten rumah sakit. Kita lihat profilnya langsung ya. Listingnya itu di bursa 2015, 24 Maret 2015. Full price. Jadi udah ada sekitar 6 tahun ya. Ini juga cukup bagus, ada pemegang kendali perusahaan, pengendalinya mayoritasnya selain masyarakat yaitu 61,86%, sementara masyarakat memegang 38,10%. Buat kayak statistik, lembar saham di masyarakat 14,25 miliar, market cap 40 triliunan. Nah ini kita lihat salesnya cukup bagus, 1,20 triliun,
asetnya 6,86 triliun, terdiri dari liability atau utang itu 967 sekian miliar ya. Modal equity-nya itu 5,23 triliun. Cukup bagus sih. Udah sangat bagus banget. Karena utangnya itu tertutupi oleh modal kerjanya gitu. PV kita lihat dividen yield dia ada 1,28 triliun 1,28%, sorry. Jadi PR-nya 31,75 kali, PBV 7,68, ROE dan ROA-nya itu 24. Buat jangka panjang sih sangat disarankan gitu. Kita lihat lagi Smartfren kita menarik nih. Kita mau ulas emiten Friend ini. Emiten dia sektor infrastruktur, subsektor telekomunikasi. Listingnya tanggal 29 November 2006. Nominalnya itu 2000. Wow. IPO price 225. Kita lihat pengendalinya itu Global Nusa Data ya. 25%, 25,90%. Sementara Dian Swastatika Sentosa 16,90%, Wahana Inti Nusantara 15,80%, dan Bali Media Telekomunikasi 10,70%. Masyarakat menggenggam saham Friend ini sekitar 30,70%. Kita lihat ke statistik, 308 miliar lembar dipegang masyarakat dengan market cap 38,82 triliun ya. Ini liability-nya lebih besar dari equity-nya ya. Udah 2 kali lipat lebih, darinya 223,71%. Tapi secara PER-nya itu minus, dan PBV-nya 2,77 kali. Kita lihat corporate action-nya ya. Issue warrant. Nah, dia ada potensi kenaikan itu sampai 2 kali lipat dari harga sekarang. Kita lihat price history di 5 tahun terakhir itu pernah di 300 lebih ya, 248 lebih waktu di 2019. Jadi potensi kenaikan tuh ada banget, karena memang Friend ini menguasai ya, salah satu perusahaan yang menguasai pasar telekomunikasi. Oke, gitu aja ya. Sekian dari saya, terima kasih.